Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, dan juga dengan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali di pertemuan kali ini untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita di dalam pembahasan matan Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sehingga bait nomor 30, itu membahas mengenai hukum pertama pada perjumpaan dua huruf, yaitu adalah idgham mutamathilain. Dan insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan lanjutkan di bait nomor 31. Perhatikan di situ, qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yang semoga Allah merahmatinya, wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqqaba mutqaribaini au mutaqaribaini. Kalau kita melihat di bait nomor 31 hingga bait 32 bagian pertama, hingga perkataan mutqaribaini, di bait tersebut ini membahas mengenai hukum yang kedua pada perjumpaan dua huruf, yaitu adalah idgham mutaqaribain. Yang pertama kita sudah bahas, yaitu idgham mutamathilain atau idgham mithlain. Maka hukum yang kedua itu adalah idgham mutaqaribain. Apa idgham mutaqaribain? Jelas sudah dijelaskan oleh beliau rahimahullah, Syekh Sulaiman menjelaskan, wa iyakuna makhrajan taqaraba. Jadi idgham mutaqaribain itu adalah perjumpaan dua huruf, yang mana di dua huruf ini dari sisi makhraj itu taqaraba. Taqaraba itu artinya qarib, berdekatan. Wa fi sifat ikhtalafa yulaqqaba. Dan dari sisi sifatnya yaitu berbeda. Artinya adalah idgham mutaqaribain adalah perjumpaan dua huruf yang dimana dari sisi makhrajnya berdekatan, dari sisi sifatnya berbeda. Seperti contohnya misalkan huruf qaf bertemu dengan huruf kaf. Qaf dan kaf ini kan makhrajnya berdekatan ya, tempat pengucapannya itu berdekatan, di mana qaf itu berada di pangkal lidah bagian dalam, adapun kaf pangkal lidah bagian luar. Artinya sama-sama bagian pangkal dan dia berdekatan dua huruf ini makhrajnya. Sehingga di antara contoh hukum idgham mutaqaribain yang pertama adalah qaf dan kaf. Qaf ini adalah huruf yang makhrajnya berada di pangkal lidah, kaf juga pangkal lidah. Hanya saja pangkal lidahnya mereka berdekatan, tidak sama. Maka ini kalau dilihat dari sisi makhraj, dua huruf ini berdekatan. Dari sisi sifat, jelas keduanya berbeda. Qaf huruf yang tebal, kaf huruf yang tipis. Nah, perhatikan di dalam sebuah contoh Al-Qur'an, yaitu Allah di situ berfirman, alam nakhluqkum mimma imma'in. Perhatikan di situ di di dalam Al-Qur'an, di situ terdapat sebuah permisalan di dalam surah Al-Mursalat, dibuka mungkin di ayat nomor 20. Di situ ada contoh idgham mutaqaribain.
Yaitu contohnya tadi qaf bertemu dengan kaf. Di dalam surat Al-Mursalat ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nakhluqkum mimma immahin. Perhatikan di situ ada perkataan nakhluqkum. Di situ ada huruf qaf dan di situ ada kaf. Nah, ini perjumpaan dua huruf ya. Yang dimana kalau kita lihat qaf dan kaf ini makhrajnya berdekatan dan sifatnya berbeda. Dan ini masuk dalam kategori mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Maka bagaimana cara membacanya? Cara membacanya itu adalah untuk untuk masalah kalimat ini nakhluqkum, ada perbedaan di kalangan para ulama dalam membacanya. Yang pertama ada yang mengatakan untuk membacanya itu kita harus langsung memasukkan ke huruf kaf. Oke. Karena kita lihat di dalam Al-Qur'an itu huruf kafnya itu ada tasydid. Jadi ada yang berpendapat tadi langsung masuk ke kaf disebabkan karena huruf kafnya ada tasydidnya. Yang namanya ada tasydidnya sehingga huruf yang pertama itu dihilangkan seakan-akan. Oke. Jadi kita langsung baca alam nakhluqkum langsung ka luqkum. Itu yang pertama. Adapun yang kedua itu disebutkan oleh beberapa ulama adalah tetap dengan menjelaskan sifat ketebalan qaf. Contohnya seperti ini. Alam nakhluqkum Nah, suara ketebalan qafnya itu masih ada. Masih ada. Nah, inilah contoh idgham mutaqaribain. Ya, jadi idgham mutaqaribain itu adalah perjumpaan dua huruf yang dimana dua huruf ini secara makhraj itu berdekatan, adapun secara sifat itu berbeda. Nah, itu yang kita perhatikan mengenai idgham mutaqaribain. Kemudian lihat pada bait nomor 32 hingga bait nomor 33 bagian pertama. Di situ Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan au yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati hukkiqa bil mutajanisain. Belum menjelaskan hukum yang ketiga dengan perjumpaannya dua huruf. Tadi yang pertama adalah idgham mutamathilain. Yang kedua idgham mutaqaribain. Idgham mutamathilain adalah perjumpaan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Itu idgham mutamathilain. Idgham mutaqaribain adalah makhrajnya berdekatan, sifatnya berbeda. Nah, adapun yang ketiga idgham mutajanisain. Apa itu idgham mutajanisain disebutkan oleh Syekh Sulaiman pada bait nomor 32 bagian yang kedua. Beliau mengatakan au yakuna ittafaqa fi makhrajin. Makhrajnya itu sama duna sifati hukkiqa. Akan tetapi ternyata sifatnya berbeda. Nah, saya ulangi. Kalau idgham mutaqaribain itu makhrajnya berdekatan, sifatnya berbeda. Akan tetapi kalau mutajanisain makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Ya, jadi beda tipis ya antara mutaqaribain dengan mutajanisain. Bedanya di mana? Di makhrajnya saja. Kalau di sifat sama-sama berbeda ya antara mutajanisain dengan mutaqaribain. Tapi kalau dari segi makhraj, mutaqaribain itu berdekatan, adapun mutajanisain itu sama. Seperti contohnya misalkan huruf to bertemu dengan ta. Tadi disebutkan bahwa mutajanisain itu perjumpaan dua huruf, makhrajnya sama, sifatnya beda. Contohnya itu huruf to bertemu dengan ta. Nah, kalau kita perhatikan ya pemirsa, di situ khususnya nanti di dalam surah, saya berikan contoh dulu. Itu ada sebuah contoh di mana ini mengenai idgham mutajanisain. Nah, pemirsa bisa lihat di dalam surah Al-Maidah ayat 28. Tepatnya di lembar 112. Di situ ada contoh idgham mutajanisain. Tadi disebutkan idgham mutajanisain adalah perjumpaan dua huruf, makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Di antara contohnya tadi adalah perjumpaan huruf to dengan ta. Nah, untuk idgham mutajanisain ini di dalam contoh ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 28, la imbasatta ilayya. Perhatikan ada kalimat basatta. Ba, sin, to, mati, dan ta.
Nah, to dan ta. Huruf to dan ta ini merupakan satu makhraj. Makhrajnya sama. Tapi sifatnya berbeda. To tebal, ta tipis. Sehingga perjumpaan dua huruf ini masuk dalam kategori idgham yang mutajanisain. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara membacanya? Nah, cara membacanya kalau kita lihat di dalam Mushaf Madinah, la imbasatta itu, apakah di huruf ta-nya ada tasydid? Tidak ada. Mengapa demikian? Berarti dalam cara membacanya adalah bila mana huruf kedua tidak ada tasydid, sehingga huruf pertama itu harus dijelaskan. Berarti ketebalan huruf to-nya itu masih ada. Jadi kita jangan langsung masuk kayak gini bacanya. La imbasatta. Kalau basatta, huruf to-nya nggak ada. Nah, sedangkan secara kaidah ketebalan huruf to atau huruf pertamanya masih ada. Sehingga yang betul adalah bacanya la imbasatta, basatta. Jadi ketebalannya ada, namun nanti setelahnya dibaca taknya aja. Jadi buru-buru ditarik gitu ya. Betul, la imbasatta, basatta. Itu seperti itu. Nah, kecuali kalau misalkan taknya ada tasydidnya, baru langsung masuk la imbasatta. Namun, kalau kita melihat dalam Mushaf Madinah, dia tidak ada tasydid. Sehingga menandakan kalau tidak ada tasydid, berarti huruf pertamanya itu sifatnya tetap masih ada. Itu yang menjadikan sebuah dalil tadi mengenai idgham mutaqaribain ya, yang nakhluqukum. Kenapa? Kan tadi ada dua baca ya. Ada dua cara. Yang pertama itu langsung ke kaf, dan yang kedua tetap menebalkan qafnya karena mengikuti kaidah ini. Jadi apabila ada dua huruf bertemu, kalau bila mana huruf pertama ini huruf yang tebal, kedua huruf yang tipis, maka huruf yang pertama yang tebal ini sifat tebalnya tetap harus dibaca. Kayak seperti tadi, alam nakhluqukum. Seperti tadi lagi, basatta. Jadi ketebalannya tetap ada. Itu. Nah, adapun alam nakhluqukum karena adanya perbedaan pendapat, boleh langsung ke kaf, disebabkan karena dalam Mushaf Madinah itu kafnya ada tasydidnya. Kalau tadi kan basatta ditanya tidak ada tasydid. Itu betul. Itu yang menjadikan perbedaan di kalangan para ulama mengenai perbedaan bacaan ini. Jadi kurang lebih seperti itu mengenai perjumpaan dua huruf. Jadi idgham tadi ada yang dimasukkan secara sempurna dan ada yang dimasukkannya tidak sempurna. Tidak sempurna ini dalam artian sifat huruf pertama masih ada. Seperti tadi contohnya pada idgham mutajanisain, perjumpaan dua huruf, makhrajnya sama, sifatnya beda. To dan ta itu kan makhrajnya sama. Sama-sama di ujung lidah. Kan ada 3 huruf, to, dal, dan ta. Nah, makhraj sama nih. Dan ternyata sifatnya berbeda karena to hurufnya tebal, ta huruf yang tipis. Nah, apabila ada perjumpaan dua huruf, huruf pertama itu tebal, huruf kedua tipis, maka ketebalan pada huruf pertama tetap dibaca. Ketebalannya saja, sifat tebal to-nya. Ya, sehingga kita baca la imbasatta ta. Nah, yang terbaca harokatnya tak ya, bukan la imbasatto, bukan. La imbasatta basatta. Nah, seperti itu. Nah, itu mengenai hukum-hukum perjumpaan dua huruf. Sehingga ringkasannya adalah bahwa perjumpaan dua huruf ini terdapat 3 hukum. Ada idgham mutamatsilain, ada idgham mutaqaribain, ada idgham mutajanisain. Idgham mutamatsilain adalah perjumpaan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Faham? Makhraj sifatnya sama. Adapun idgham mutaqaribain, makhrajnya berdekatan, bukan sama ya, tapi makhrajnya berdekatan, sifatnya berbeda. Itu mutaqaribain. Adapun kalau mutajanisain, itu adalah perjumpaan dua huruf, makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Nah, itulah mengenai hukum pada perjumpaan dua huruf. Kemudian berikutnya yang perlu kita perhatikan pada bait nomor 33 di matan Tuhfatul Atfal adalah thumma insakan awwalu kullin fas-saghira sammiyan. Nah, di sini beliau pada bait nomor 33 hingga 34 itu beliau membahas mengenai perjumpaan dua huruf dilihat dari sisi harokat. Beliau mengatakan insakan awal kullin fas-saghira sammiyan. Bila mana ada perjumpaan dua huruf,
huruf pertamanya itu sakan, huruf pertamanya itu mati, dan huruf yang keduanya itu hidup, maka fas-shaghira sammiyan, maka disebut dengan idgham shaghir. Maksudnya adalah shaghir di sini adalah perjumpaan dua huruf, yang huruf pertama itu mati, huruf yang kedua itu hidup. Kemudian beliau mengatakan kullun kabirun wa famanhu bil muthul. Ya, beliau mengatakan di pada bait nomor 34, au hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wa famanhu bil muthul. Beliau mengatakan au hurrikal harfan. Apabila ada perjumpaan dua huruf, hurrikal harfan. Dua-duanya itu berharokat semua. Contoh, alam tara kaifa fa. Ini kan perjumpaan dua huruf yang sama, dan dari sisi harokat duanya sama-sama berharokat, maka kullun kabirun wa famanhu bil muthul. Maka ini disebut dengan idgham kabir. Saya akan ulangi. Perhatikan di sini. Kita di sini membahas mengenai idgham, yaitu perjumpaan dua huruf. Perjumpaan dua huruf kita harus bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama sisi makhraj dan sifat, yang kedua sisi harokat. Perjumpaan dua huruf dilihat dari sisi makhraj dan sifat terjadi tiga hukum, yaitu mutamathilain, mutaqaribain, dan juga mutajanisain. Jadi kalau ada dua huruf berjumpa dan hurufnya ternyata sama, kalau hurufnya sama berarti kan makhraj sifatnya sama ya, itu namanya mutamathilain. Bila mana ada dua huruf berjumpa, ternyata hurufnya itu dari sisi makhrajnya berdekatan dan sifatnya beda, ini namanya mutaqaribain. Bila mana ada perjumpaan dua huruf dan ternyata huruf pertama makhrajnya sama, sifatnya berbeda, namanya mutajanisain. Sehingga itu perjumpaan dua huruf yang dilihat dari sisi makhraj dan sifat. Adapun jika ada perjumpaan dua huruf dilihat dari sisi harokat, terjadi dua hukum. Yang pertama adalah shaghir. Shaghir itu adalah perjumpaan dua huruf, huruf pertama mati, huruf kedua hidup. Yang kedua adalah idgham kabir, perjumpaan dua huruf yang dua-duanya sama berharokat. Sehingga kalau saya permisalkan, misalkan contohnya seperti yang kemarin saja, yaitu fama rabihat tija. Di situ ada dua ta, ya, di mana ada perjumpaan dua huruf tuh, ta dengan huruf ta. Kalau melihat dari sisi makhraj sifat, maka ini disebut dengan idgham mutamathilain, karena hurufnya makhraj sifatnya sama, kembar hurufnya. Itu dari sisi apa? Makhraj sifatnya. Adapun dari sisi harokat, kalau kita lihat di dalam mushaf, huruf pertama mati, huruf kedua hidup, maka disebutlah dengan hukum apa ini? Shaghir. Maka ketika kita membaca dan mengetahui hukum ini, disebut dengan idgham mutamathilain shaghir. Kenapa disebut dengan idgham mutamathilain shaghir? Idgham itu kan adalah perjumpaan dua huruf mutamathilain dan ternyata hurufnya sama. Shaghir karena huruf pertamanya mati, huruf keduanya hidup. Seperti itu. Seperti contohnya lagi, alam tara kaifa fa. Ada dua fa, ya, ada dua fa ya. Ada dua fa fa'ala. Maka kalau ini ada perjumpaan dua huruf nih. Kalau melihat dari sisi hurufnya, maka sama sehingga disebut dengan mutamathilain. Kalau melihat dari sisi harokat, ternyata dua huruf ini sama-sama berharokat, maka disebut dengan kabir. Maka hukum ini disebut dengan idgham mutamathilain kabir, bukan shaghir. Kalau shaghir itu apabila huruf pertama mati, huruf kedua hidup. Adapun kabir, keduanya hidup. Sebagaimana perkataan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, thumma insakan awwalu kullin fas-shaghira sammiyan. Bila mana ada perjumpaan dua huruf, huruf pertama mati, huruf yang kedua hidup, fas-shaghira sammiyan, maka namailah, sebutlah hukum tersebut dengan shaghir. Dan belum mengatakan au hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wa famanhu bil muthul. Bila mana berjumpaan dua huruf dan keduanya sama-sama berharokat, maka ini disebut dengan kabir. Nah, itulah yang harus kita pahami mengenai hukum pada bait
yang telah kita jelaskan tadi. Ya, kita berarti sudah menyelesaikan hingga bait nomor 34. Insya Allah Ya, kita 31 sudah sampai 34. sampai 34. Jadi tadi dimulai dari bait 31 hingga 34. Tentang lanjutan pertemuan dua huruf ya. Betul, Insya tentang Allah. perjumpaan dua huruf. Jadi ada 3 hukum dari sisi makhraj sifatnya. Adapun dari sisi harokat ada 2 hukum. Ya, itu yang harus kita pahami bersama mengenai akan hukum ini. Apa pentingnya kita membaca hukum ini? Apa mempelajari hukum ini? Agar kita tahu mana dalam membacanya harus langsung masuk huruf kedua, mana yang dalam membacanya huruf pertama sifatnya masih ada. Seperti tadi contohnya, jangan sampai kita baca la im basatta. Nah, kalau basatta, toknya mana? Sehingga harus dijelaskan sifat tebal toknya. La im basatta ilayya yadaka litaqtulani. Dijelaskan toknya. Jadi seperti itu, intinya gini pemirsa, bila mana ada perjumpaan 2 huruf, ternyata huruf pertamanya ini tebal, huruf kedua tipis, ketebalan huruf pertamanya tetap masih ada. Jangan dihilangkan, ya. Kayak contohnya lagi ada ahadtu. Di situ ada contoh ahadtu, tok ketemu ta. Nah, toknya tetap dibaca. Ahadtu. Ahadtu. Tebalnya ada, yang terucap domanya itu bukan tu ya, tapi tu taknya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Dan insya Allah nanti kita akan lanjut pada perjumpaan berikutnya. Nanti insya Allah ta'ala kita akan membahas mengenai bab baru, yaitu mengenai mad. Insya Allah ta'ala. Mungkin ini saja. Barakallahu fikum. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Nah, insya Allah ta'ala di sesi yang kedua ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam menjelaskan hukum-hukum yang ada di surah Al-Balad. Tepatnya kita mulai pada pertemuan malam hari ini di ayat yang ke-6. Perhatikan terlebih dahulu di situ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Perhatikan di ayat nomor 6. Di situ ada ahlaktu. Perhatikan di huruf ha sakin, yaitu huruf ha sukun, ha yang mati. Ha itu kan dia memiliki sifat keluarnya udara, jaroyanu an-nafas, yaitu keluarnya desisan, yang dimana dia juga huruf yang mengalir. Jadi huruf ha ini adalah huruf yang kita harus alirkan, disertai dengan desisan. Ahlak. Ahlak. Nah, jadi ha itu dialirkan. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya pada huruf kaf. Nah, kaf ini dia sama-sama berdesis sama seperti ha, hanya saja bedanya di sifat nomor 2-nya. Kalau ha itu adalah huruf yang desis mengalir, adapun huruf kaf dia berdesis tapi tidak mengalir. Makanya dibaca lak, lak, langsung putus. Ya, jadi hati-hati pada pengucapan kaf. Yaqulu ahlaktu ma ahlak. Nah, langsung terputus hamas kafnya. Kemudian berikutnya malalu. Perhatikan di huruf lam yang pertama lalu. Itu harokatnya adalah tanwin, tepatnya adalah fathah tain. Bertemu setelahnya huruf lam. Nah, tanwin atau nun mati bertemu huruf lam, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Artinya langsung dimasukkan huruf lam yang keduanya. Makanya dibaca yaqulu ahlaktu malal lubada, malal lubada. Seperti itu. Nah, lubada, da, di situ da-nya harokatnya fathatain. Setelahnya adalah alif. Nah, kalau kita membacanya berhenti, atau biasa kita kenal dengan istilah waqaf,
maka ini hukumnya adalah namanya mad iwad. Ya, namanya mad iwad. Mad iwad itu adalah mad yang berada ketika berhenti di mana huruf tersebut harokatnya fathatain, setelahnya ada alif. Jadi apabila ada alif sebelumnya huruf harokatnya fathatain dalam kondisi berhenti, maka dia harus dibaca panjang. Jadi contohnya kalau secara tulisan kan lubadan. Nah, karena kita berhenti, maka fathah satu dihilangkan, seakan-akan dihilangkan. Jadi dibaca lubada. Seperti itu. Berbeda halnya kalau kita pengen lanjut. Nah, kalau kita pengen lanjut, nggak boleh dibaca panjang. Tapi langsung di sini hukumnya idhar ya. Yaqulu ahlaktu malal lubadan ayahsabu. Karena tanwin bertemu hamzah adalah idhar. Nah, seperti itu ya. Jadi lubada dua harokat saja dibacanya. Berikutnya adalah ayahsabu. Nah, perhatikan di sini ada huruf ha yang mati. Ingat, dalam pengucapan huruf ha itu kan makhrajnya berada di tengah tenggorokan. Jangan kita membacanya itu seakan-akan seperti huruf ha. Ayahsabu, ayah, yah. Jadi setengah-setengah. Jadi harus dijelaskan ha. Ayahsabu, dialirkan dan juga desisanya ada. Ayahsabu, seperti itu. Alam. Nah, perhatikan di situ ada huruf nun sama lam. Kalau secara kaidah nun mati ini namanya idgham bila gunnah. Kalau masuk dalam kaidah idgham mutamathilan, mutaqariban atau mutajanisan, ini masuknya adalah idgham mutaqaribain. Karena huruf nun sama lam makhrajnya berdekatan. Nah ya. Nah, cuma kita akan fokus idgham bila gunnahnya. Jadi langsung masuk ke lam. Jadi nunnya tidak terbaca. Ayahsabu allam ya. Perhatikan ada mim mati bertemu ya. Itu namanya adalah idhar syafawi. Jadi kita harus mengalirkan terlebih dahulu mimnya dengan aliran yang sedang. Ayahsabu allam yarahu a. Perhatikan di situ ada ha. Hu. Kalau kita melihat di dalam mushaf, bila mana ada di situ misalkan ya, di atas ha-nya kan harokatnya dhammah ya. Setelah huruf ha itu pasti ada waw kecil. Ya, ada waw kecil. Bila mana waw kecil di atasnya ada bendera, maka hu, bacaan hu-nya itu harus dibaca panjang. Dan biasanya, bukan biasanya, apabila ada kayak gitu, biasanya setelahnya huruf hamzah. Jadi apabila ada ha dhamir, ha ini ya, ha, setelahnya ada hamzah, pasti di atas hanya ada di atas wawunya, waw kecilnya ada bendera. Ini disebut dengan matsila tawilah. Jadi dibaca 4 harokat, ya 2, 3, 2, 4, 5 harokat. Jadi hati-hati di situ ada bendera, namun di atas waw kecil ya. Nah seperti itu. Kemudian ada ahad, qalqalah dalnya, hati-hati. Berikutnya ayat 7, alamna. Ada mim mati bertemu na. Ini namanya idhar syafawi. Jadi dialirkan dulu. Alamna, alamna, alamna. Nah, ditahan dulu. Jangan langsung alam naj'allahu. Enggak. Harus dialirkan dulu mimnya. Alam naj. Ada jim dipantulkan. Allahu. Nah, ini Allahu. Ini pas sekali. Ada 2 lam. Apa ini hukumnya? Ini pas sekali dengan pembahasan kita tadi pada sesi yang pertama. Ini hukumnya namanya adalah idgham mutamathilain. Karena ada lam yang berjumpa 2 huruf yang sama. Lam bertemu dengan lam lagi. Ya. Jadi kita harus membaca lam langsung yang keduanya. Alam naj'allahu. Jangan alam naj'ala. Alam naj'alahu. Jangan atau mungkin ya seakan ada 2. Jadi langsung masuk aja. Naj'alahu. Seperti itu. Ai. Nah, perhatikan di situ ada dua madlin. Jadi gini, pemirsa, madlin itu kalau secara hukum itu melihat posisi dia. Kalau dia berada madlinnya posisi di tengah. Madlin itu apa? Apabila ada ya mati atau waw mati, sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Contohnya di ayat nomor 8.
Ainain. Ainnya kan fathah, ketemu ya mati. Ini namanya madlin. Nah, kalau dalam kondisi madlinnya di tengah, cukup mengalirkannya sedang atau kisarannya 2 harokat. Tapi kalau dalam kondisi waqaf di akhir ayat, maka dia bisa sampai 5 harokat. Maka dibacanya alam naj'al lahu ainain. Nah, karena memang ada tambahan nun juga. Ini bisa disebut dengan mad arid sukun, bisa juga disebut dengan mad lin juga. Nah, jadi hati-hati ya. Dia harus dibaca jelas alirannya ainain seperti itu. Berikutnya walisanawa. Perhatikan ada nun harokatnya fathatain, tanwin. Bertemu setelahnya huruf waw. Ini namanya adalah idgham bi gunnah. Maka PR kita apa? Ditahan dulu. Nah, ini seringkali kita membaca hukum yang idgham yang ada gunnahnya itu kadang kita terlalu cepat. Jadi jangan dibaca walisanan wa syafatain. Nah, itu kurang sempurna. Jadi harus ditahan dulu walisanan wa syafatain. Seperti itu. Ditahan. Ya, semua hukum idgham bi gunnah harus ditahan terlebih dahulu. Karena dia, kata Syekh Utsman bin Sulaiman Murad dalam kitabnya Asal Sabila Syafi, dia masih masuk dalam kategori guna yang sempurna. Guna yang sempurna, kadar menahannya harus lama. Di ayat berikutnya, ayat 10 terakhir, wahadaina, wahadai. Di situ ada ya mati, lin lagi, dialirkan dulu. Wahadainahu, wahadainahun najdain. Perhatikan ada nun tasydid. Dan nun tasydid merupakan tingkatan yang paling sempurna pada masalah gunnah. Jadi gunnah yang paling kuat, yang paling tinggi tingkatan kesempurnaan dengungannya adalah nun dan mim bertasydid. Jadi tahan dulu. Wahadainahun najdain. Seperti itu. Jadi hati-hati di sini dalam masalah qalqalah, kemudian juga masalah huruf-huruf yang mengalir. Karena banyak huruf di sini mengalir yang dia itu juga ada desisanya. Ya, ada huruf yang dia itu mengalir disertai desisan, ada huruf yang berdesis tapi nggak mengalir. Nah, jadi hati-hati ikhwah dalam membaca huruf-huruf tersebut. Jangan kita salah dalam pengucapan, baik itu dari sisi makhraj maupun dari sisi sifat. Nah, mungkin itu saja yang harus diperhatikan. Alhamdulillah kita sudah menjelaskan hingga ayat nomor 10. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Wa fik barakallahu. Terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi ataupun penjelasan hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat Al-Balad ya, dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Selanjutnya kita akan perdengarkan ya bacaan Quran yang sudah dikirimkan oleh teman-teman pendengar kita ya. Kita akan hadirkan satu persatu, insyaallah akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Fauzi di kesempatan malam hari ini ya. Buat yang baru bergabung, jangan ragu perdengarkan surat Anda di bacaan Quran Anda di surat At-Takatsur ya. Ya, kita akan perdengarkan berikut ini. Dari Ibu Nur di Sindangwangi. Nah. Ulang, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Astagfirullahaladzim. Error Ustaz, bentar. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta jurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunna al-jahim. Summa latarawunnaha ainal yakin.
summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Naam, Assalamualaikum Ustaz. Allah yubarik fik. Naam, fik barakallah. Naam, masyaallah bagus bacaannya, tenang. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Kita fokus saja dulu di ta'awud dan basmalah. Jadi hati-hati, ini seringkali memang menjadi bacaannya memang dari dulu kita ya, ketika biasanya mungkin belajar itu bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Nah, ini mat-mat yang hukum asalnya adalah mat asli, jadi cukup 2 harokat saja dibacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi 2 harokat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu. Jadi nanti dilatih untuk ta'awud dan basmalah, cukup mat-matnya itu dibaca 2 harokat, kecuali yang jim, him, nah itu baru boleh lebih dari 2 harokat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sudah bagus untuk lamnya, tapi ada beberapa lam yang memantul, jadi jangan dibaca alahakumut. Nah, huruf lam mati itu dia merupakan sifatnya adalah tawasud. Maksudnya adalah kita harus menahan, nahannya itu masih dialirkan. Alha. Nah, kalau kita ngalirkan itu, lidah itu masih ngangkat di atas, nempel di atas. Alha, seperti itu. Kemudian kedua, ini huruf za. Nah, huruf za ini hati-hati ya. Jadi jangan hatta jurtumul, tapi zurtumul. Pakai Z, ya. Makanya kata para ulama menyebutkan bahwa harfu zai yakni yushbihu sautan nahli. Bahwa huruf za itu seperti suara lebah. Lebah itu kan kalau biasa terbang ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya adalah suara z-nya itu jelas. Hatta zurtumul. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu kayak kalla saufa thumma la tarawunnaha thumma la tusaluna yawma idzin. Sebelumnya itu kalla saufa ta'lamu thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tusaluna yawma idzin 'anin. Nah, di situ ada huruf nun di akhirnya, ada huruf mim juga, contohnya kayak kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim. Nah, la tarawunal jahim. Perhatikan di situ kan ada mim ya, jahim. Jadi tadi itu seperti baca kayak jahim. Jadi huruf mimnya itu masih nggak sempurna. Cara menyempurnakan mim itu rapatkan bibir atas dan bawah. La tarawunnal jahim. Him. Dirapatkan. Tadi sepertinya kurang rapat, makanya seperti melebur huruf mimnya, tidak sempurna. Nah, mungkin itu saja yang saya perhatikan. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Terima kasih tadi buat Ibu Nur di Sindang Wangi ya. Minta doanya katanya Ustaz biar cepat pintar baca Al-Quran. Amin, ya, amin, amin, Masya Allah. Iya, baik, kita akan perdengarkan lagi bacaan Quran lainnya yang sudah dikirimkan di kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah, Masya Allah, barakallahu fi. Bagus bacanya. Namun ada beberapa hal yang harus perhatikan. Ya. Yang pertama adalah hatta zurtumul maqabir.
Di situ ada ro dalam kondisi sukun berarti ya, karena kan berhenti ya. Kalau secara harokat kan kalau di Quran makobiri hatta ya, makobiri. Nah, cuma karena kita berhenti makobir jadinya. Berarti statusnya ro-nya itu tebal atau tipis? Maka itu tipis. Karena apabila ro-nya mati, maka lihat harokat sebelumnya. Kalau harokatnya misalkan fathah atau dhamma, maka tebal ro-nya. Tapi kalau harokat sebelumnya ternyata kasrah, maka tipis. Maka bedakan antara bacaan hatta zurtumul maqabir dengan maqabir. Mana yang benar? Ditipiskan. Maqabir. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu ngangkat pangkalnya. Jangan maqabir. Kalau bir itu terlalu tebal. Jadi maqabir. Seperti itu aja. Itu yang pertama. Mengenai ro. Kemudian yang selanjutnya adalah ini mengenai huruf ta. Thumma la tarawunna. Tadi seperti la toro. Ya, hati-hati ini. Makanya jangan sampai huruf ta kena syubhat ro. Ya. Jadi jangan sampai huruf kan thumma la tarawun. Harusnya la tara. Oh iya ya. Karena kena syubhat ro tadi. Tadi ya, jadi tebel tanya. Betul. Hati-hati ya. Hati-hati ta itu huruf yang tipis karena kalau fathah kan dibaca ta. Iya. Nah, kemudian setelahnya, nah ini karena huruf tebal ya, karena ada huruf tebal, akhirnya tanya ikut-ikut tebal. Thumma la tarawun, maksudnya lata. Makanya kalau ada huruf tebal itu sebelumnya tipis agak sedikit di ini aja. Dibuka. Ini bukan kayak bukan apa namanya kewajiban, tapi cara agar menghindari di antara cara agar menghindari huruf yang tipis tadi tidak terikut tebal. Karena biasanya terjadi itu karena nggak dibuka. Thumma la tarawun, coba la tarawun. Nah, itu. Jadi hati-hati jangan la toro. Bukan ya. La taro. Tapi ada juga yang ro-nya malah jadi tipis ke bawah. La tarawun. Ke bawah subhatanya. La tarawun gitu ya. Nah, jadinya. ini artinya memang ya itulah hati-hati. Terkadang huruf tipis ikut tebal, yang tebal juga kadang ikut tipis juga. Iya. Intinya sama-sama syubhatnya harus dihindarkan. Intinya masing-masing ada. Karena ada yang tipis. Sunnah itu di pertengahan. Betul sekali. Jadi ya tidak boleh yang dia itu tipis ikut tebal, yang tebal pun nggak boleh ikut tipis. Dia sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kurang lebih seperti itu yang harus diperhatikan. Nah, barakallahu fi. Baik, kita perdengarkan lagi. Terima kasih ya tadi buat yang sudah bergabung. Kita perdengarkan lagi untuk bacaan Quran lainnya yang sudah dikirimkan. Masih di Quran surat At-Takatsur berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ya, nah, Masya Allah, barakallahu fi. Masya Allah, bacanya bagus. Ya, namun lagi-lagi ya harus ada beberapa yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama adalah tadi yang takatsur. Jadi tadi sudah ro yang lainnya sudah benar, cuma yang thur ini karena ro ini kan hubungannya tentang getaran ya. Karena ro ini punya sifat namanya takrir. Takrir itu artinya pengulangan, getaran. Jadi dibaca alhaakumut takatsur. Jadi ada getaran. Jangan alhaakumut takatsur. Takatsur. Getarannya nggak jelas. Harus dijelaskan takatsur. Itu yang pertama, ro-nya tadi masalah itu. Yang lainnya ro yang lainnya udah benar. Itu aja tadi yang sedikit kurang saja. Itu
kemudian thumma latarawun. Dengungan nun di situ terlalu cepat. Jangan buru-buru, ya. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yauma. Nun tasydid situ betul juga. Iya. Nah, jadi cuman nun yang sebelumnya lagi, tasydid yang sebelumnya itu, ya itu yang salah. Jadi bukan salah ya, nggak sempurna saja. Jadi sedikit ditahan lagi. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Jadi gitu. Jadi intinya nun bertasydid itu merupakan aqwa maratibu fil gunnah, yaitu tingkatan gunnah yang paling kuat gitu loh. Jadi ditahan agak lama lagi. Itu saja. Nah, barakallahu fi. Wafik barakallahu Ustaz. Ya, tentang surat At-Takatsur ini Ustaz ya. Mungkin teman-teman juga apa ya, ketika mencoba untuk menghafalkan itu suka apa ya, bingung membedakan di ayat yang kedua Ustaz. Hatta zurtumul maqabir itu kan pakainya za ya. Iya. Pakai za. Nah, itu kan kadang ada juga yang justru za-nya itu jadi tebal gitu karena posisinya dhammah gitu kan ya. Jadi tebal sehingga cenderung ke dha. Nah, itu gimana Ustaz? Salah ya Ustaz ya. Maksudnya tapi gimana cara ininya Ustaz membedakannya Ustaz? Berarti ini kaitannya tentang huruf za ya. Iya, za. Tentang huruf za. Nah, pertama yang harus diperhatikan adalah kalau kita ingin mengetahui huruf itu benar atau tidak, lihat dari sisi makhrajnya dulu. Za itu kan dia berada di ujung lidah. Iya. Yang dia itu menempel dengan ujung gigi seri bawah. Oke. Nah, biasanya za itu kenapa sering keliru atau menyerupai huruf yang lain? Karena dia mengeluarkannya bukan dari ujung lidah. Atau mungkin ujung lidah tapi nggak ke bawah, nggak. Tapi ada jur. Nah, kurang ujung. Harusnya zur. Nah, kalau kita udah menahan nih, nah itu kerasa lidah kita tuh di bawah. Zu. Nah, itu. Jadi intinya atau lebih mudahnya za itu ya udah di-z-kan saja. Itu z, zur. Kalau zur, kenapa itu salah? Mungkin ya itu karena ujung lidahnya ke atas. Jadi menyerupai zurnya. Kalau zur kan di atas, sama-sama ujung lidah sama. Hanya saja kalau dha itu kan ke atas, kalau za di bawah. Nah, jadi intinya adalah di makhraj saja. Kalau makhrajnya dia sudah paham, ya saya yakin pasti dia bisa membedakan. Cuman terkadang yang menjadi problem itu terkadang ngerubahnya ke jim. Ya karena tadi harusnya di ujung lidahnya ke bawah. Zur, jangan jur. Nah, itu kurang lebih seperti itulah. Ya, jadi balik lagi pentingnya mempelajari makhraj huruf, ya, sifat-sifat huruf tentunya. Betul. Iya, betapa penting kita mempelajari sifat-sifat huruf ya supaya kita lebih baik lagi dalam membaca Al-Qur'an. Ustaz, qadarullah waktu juga yang menunjukkan yang nampaknya membatasi ya perjumpaan kita untuk pertemuan malam hari ini. Dan harus kita akhiri. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Fauzi Abu Fasya ya, yang sudah memberikan pembelajarannya kepada kita semuanya tentang tahsinul Quran sebagai upaya bagi kita untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Persisnya tadi di pembahasan pertemuan dua huruf ya, yang terdapat di matan Tuhfatul Atfal di bait yang 31 sampai dengan bait yang ke-34 ya. Semoga Ustaz sehat selalu ya. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang Kamis malam Jumat di jam yang sama, jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Dan kami juga ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada teman-teman pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Pada akhirnya saya Hafid, Ustaz Fauzi Abu Fasya dan juga segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.